Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jamaah Masjid Darul Razak yang Allah muliakan, para tetangga saleh yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita di episode yang ketujuh dari kitab Durusul Lughah, yang mana pada pertemuan kemarin saya sedikit murajaah, kita membahas tentang bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, gitu ya. Kalimat yang artinya itu kata, begitu kan? Kalimat yang artinya itu kata itu di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim. Isim itu kita artikan secara simpel dengan kata benda, itu simpel ya. Yang kedua adalah huruf. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan huruf hijaiyah yang jumlahnya satu, bukan, tapi huruf yang memiliki arti. Seperti contohnya huruf-huruf jar. Kita sudah berapa huruf jar yang sudah kita pelajari? 4. Apa saja? Mumtaz. Ya, fi, ala, min dan ila itu sudah kita pelajari. Itu contoh huruf. Kemudian kalimat yang ketiga dalam bahasa Arab apa? Fi'il. Fi'il itu artinya adalah kata kerja. Nah, kemarin kita baru mempelajari kata kerja yang pas, ya, yang madhi. Artinya yang telah lampau. Fi'il madhi atau kata kerja lampau. Kita baru mempelajari dua, ya, dua mufradat saja. Dhahaba yang artinya itu pergi, kemudian kharaja yang artinya itu keluar, ya. Taib. Kemudian untuk sedikit murajaah, ya, bahwasanya di dalam bahasa Arab itu tidak ada harokat yang tanpa alasan, begitu ya. Setiap akhir kalimat, ya, harokatnya itu selalu punya alasan. Dalam dhammah kita sudah belajar tiga. Apa saja? Yang pertama, alasan pertama mubtada, ya. Jadi mubtada itu harokatnya selalu marfu atau dhammah. Kemudian yang kedua, khobar. Khobar juga selalu marfu, dhammah. Bedanya kalau mubtada itu ma'rifah, ya, kedahuluan alif lam. Kalau khabar itu nakirah, ya, atau berakhiran tanwin. Kemudian yang ketiga yang baru kemarin kita pelajari yaitu apa? Fa'il, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah subjek, ya, subjek. Contohnya adalah dalam halaman 24 kemarin, misalkan dhahaba Abbasun, ya, atau 25 dalam contoh dhahaba Abbasun. Artinya adalah Abbas pergi. Kharaja Aliyun, Ali keluar. Kalau ditanya mengapa Abbasun, mengapa Aliyun, mengapa berharokat dhammah atau apa alasannya marfu? Ya, jawabannya adalah karena dia fa'il, karena dia adalah subjek. Dan aturannya fa'il itu harus terletak sebelum atau setelah fi'il? Setelah fi'il. Ya, itu yang kemarin kita pelajari. Jadi marfu kita baru pelajari tiga alasan: mubtada, khabar, dan fa'il. Kemudian kita berbicara ke majrur. Majrur itu yang berharokat kasroh. Kita baru belajar satu alasan saja, yaitu isim yang kemasukan apa? Huruf jar, ya. Tinggal satu alasan lagi. Jadi majrur dalam bahasa Arab itu hanya punya dua alasan. Jadi harokat kasroh dalam bahasa Arab, ya, itu alasannya cuma dua. Kita sudah belajar setengahnya, kemasukan huruf jar. Tinggal satu lagi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik. Ini mic-nya sudah ya? Mikrofon. Jadi majrur, ya,
majrur. Kita tulis ya, kasroh begitu ya. Dalam bahasa Arab itu hanya ada dua alasan saja. Yang pertama kita tulis di sini kemasukan huruf jar ya, atau kita bilang isim yang begitu ya, isim yang kemasukan huruf jar. Kita baru belajar 4, fi, kemudian ala, kemudian apa lagi, min, dan yang terakhir ila. Nah, ini sudah tahu artinya ya. Saya tambahkan satu lagi. Huruf jar itu huruf lam. Ya, lam itu artinya milik. Ya, lam itu artinya milik. Contoh, misalkan Anda katakan pena ini ya milik Muhammad. Anda katakan al-qalamu li Muhammadin. Nah, gitu ya. Jadi lam itu huruf jar. Li, tapi bacanya li ya, harus berharokat kasroh. Ini artinya apa tadi? Milik. Ini belum ada di buku, tapi Anda tambahkan karena kita perlu untuk sebentar lagi kita pelajari. Taib. Ini alasan yang pertama. Jadi kemasukan huruf jar. Taib, boleh ditulis dulu sebelum kita masuk ke alasan yang kedua. Boleh, silakan. Yang penting jangan ramai. Taib, sudah ya. Alasan yang kedua, Anda mau tulis di sini, tapi karena penjelasannya lebar, Anda hapus ya yang ini. Alasan yang kedua adalah ya, disebut dengan mudhaf gitu, dan mudhaf ilaih. Tidak harus ditulis bahasa Arabnya, nggak apa-apa. Anda tulis bahasa Indonesia saja, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau pertama kali dengar istilahnya bingung, tapi insya Allah kalau kita jelaskan akan mudah. Apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih? Tidak perlu ditulis dulu, nggak apa-apa, saya jelaskan dahulu. Jadi mudhaf artinya yang disandarkan atau objek yang disandarkan, itu mudhaf. Nanti bisa kita rincikan. Mudhaf artinya apa tadi? Objek yang disandarkan. Kalau mudhaf ilaih itu subjek yang kepadanya disandarkan, alias yang kepadanya mudhaf itu disandarkan. Jadi mudhaf itu objek, mudhaf ilaih itu apa? Subjek. Mudahnya seperti itu. Ya, mudhaf itu sesuatu yang disandarkan. Kalau mudhaf ilaih itu yang mudhaf itu disandarkan kepadanya. Nah, begitu. Dengan contoh akan mudah dipahami. Contoh misalkan, kata al-qalamu, atau gini ya. Gini aja. Al-qalamu artinya apa ini? Pena. Kalau kita mau bilang al-qalamu li Muhammadin, pena ini milik Muhammad. Nah,
ini kepanjangan. Ya. Al-qalamu li Muhammadin artinya apa tadi? Pena milik Muhammad. Dalam bahasa Arab ada cara mempersingkatnya. Bagaimana cara mempersingkatnya? Pertama, bagian pertama sini, bagian awal kita hilangkan alif lamnya. Ini step pertama. Step kedua, huruf jarnya dihilangkan. Sudah jadi qalamu Muhammadin. Jadi qalamu Muhammadin ini artinya sama dengan al-qalamu li Muhammadin. Nah, al-qalamu ini disebut dengan mudhaf karena dia adalah apa tadi? Objek yang disandarkan kepada pemilik pena tersebut. Ya, yang bagian kedua disebut apa? Mudhaf ilai. Gitu ya. Ada yang belum paham? Sudah paham ya insyaallah. Nah, yang mau ana tekankan adalah pada mudhaf ilaihnya. Nah, jadi mudhaf ilaih itu selalu majrur. Selalu majrur gitu. Ya, selalu majrur. Baik. Sudah ya, ini contohnya Ana berikan penjelasan lebih di sini mungkin nggak apa-apa. Jadi mudhaf itu artinya objek yang disandarkan. Gitu ya. Kalau mudhaf ilaih yang atau kita bilang yang mudhaf disandarkan kepadanya, begitu ya. Gini. Nah, kata qalamu Muhammadin itu aslinya adalah al-qalamu li Muhammadin. Nah, begitu. Ya, al-qalamu li Muhammadin. Catatan kita bilang mudhaf tidak boleh ada alif lamnya. Tidak boleh ada alif lam, harus dihapus. Ya. Yang kedua, mudhaf ilaih selalu apa? Majrur mumtaz. Sudah selesai. Dalam bahasa Arab tidak ada alasan lain untuk majrur, cuman dua ini. Tinggal kita cari alasan lain marfu atau alasan yang fathah yang belum kita masuk kepadanya. Insyaallah pelan-pelan. Setidaknya kalau kita menyelesaikan setengah buku ini, kita sudah belajar semua alasan harokat di dalam bahasa Arab. Atau hampir ya. Hampir seluruh alasan harokat dalam bahasa Arab. Ada pertanyaan? Silakan. Qalamun nakirah, kenapa? Oh, pada mudhaf. Pada mudhaf enggak. Jadi pertama mudhaf ilaih itu hukumnya dijadikan satu. Begitu ya. Enggak apa-apa. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih kalau sudah bergabung jadi satu. Nah, yang menentukan nakirah atau ma'rifahnya itu mudhaf ilaih. Gitu. Ini kebetulan mudhaf ilaihnya tanwin, ya sudah selesai.
Tapi bukan berarti tanwin pada Muhammad ini nakiroh ya. Nah, ini pembahasannya masih panjang lagi. Nanti dulu. Kita pahami dulu ma'rifah alif lam, nakiroh itu tanwin, tapi nggak baku itu sebenarnya. Ya jadi pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi kaidah yang Anda sampaikan ma'rifah itu sama dengan alif lam itu hanya di awal saja. Nanti lama-lama kita akan membantah kaidah itu. Ya. Begitu juga tanwin itu nakiroh itu untuk di awal saja, step di awal. Pada hakikatnya tidak seperti itu. Pelan-pelan insyaallah. Tapi sudah ya? Ya, tidak selalu. Tidak selalu juga. Jadi tergantung mudhof ilaihnya. Nah, mudhof ilaihnya ini pada contoh ini tuh sebenarnya dia ma'rifah. Sebenarnya dia ma'rifah walaupun tanwin. Simpelnya seperti ini. Ma'rifah itu pertama kali anak sebutkan itu adalah, kalau masih ingat contohnya itu, antara yang berbicara dengan yang diajak bicara itu paham maksud mufradat tersebut. Dari mana? Dari masjid. Pasti kalau penduduk Montreal ya pahamnya masih dari Rozak. Nah maka ya orang yang mengatakan dari masjid itu harus mengucapnya dengan alif lam, minal masjid, begitu. Harus ada alif lam. Kalau hanya mengatakan min masjidin, nah itu penanya boleh bertanya lagi, masjid yang mana? Nah, karena itu belum ma'rifah nih di antara kita. Ya itu pada malaikatnya seperti itu. Nah, nama orang itu kan ya sudah diketahui. Ya. Rata-rata seperti itu. Baik, sekarang kita baca ad-darsu al-khamis. Ini ada pembicaraan antara Sa'id dengan Yasir. Antara Sa'id dengan Yasir. Baik, Ana baca, kita ikuti bareng-bareng. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Nah, taib. Artinya itu kan apakah? Apakah kitabu Muhammadin hadza, penerjemahan yang enak, apakah ini bukunya Yasir, begitu ya? Apakah ini bukunya Yasir? Ya, yang pertama itu artinya akitabu Muhammadin hadza, apakah ini bukunya Muhammad? Ya, itu artinya wahai. Ya, yang pertama artinya wahai. Kemudian Yasiru nama orang. Ya. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Begitu kalau diterjemahkan. Nah, iya, ya, yang artinya apa tadi? Wahai, itu simpelnya membuat isim yang datang setelahnya itu tidak tanwin. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Aslinya kan Yasirun. Tapi karena ada huruf ya yang artinya wahai, atau simpelnya huruf nida. Nida itu artinya panggilan, maka Yasirnya tidak jadi tanwin, begitu. Itu simpelnya Ana jelaskan seperti itu dahulu. Boleh ditulis di situ. Jadi kita tulis di buku cetak, ya. Ya atau huruf nida, huruf panggilan menyebabkan isim yang datang setelahnya tidak tanwin. Tulisnya di buku cetak aja, biar nggak lupa. Nah, di kata Yasir itu. Nah, seperti itu. Kalau di buku tulis ntar lupa. Baik, kita baca lagi. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ayo. La. Hadza kitabu Hamidin. Nah, perhatikan. Ya, akitabu Muhammadin. Kemudian yang kedua, kitabu Hamidin, gitu. Itulah contoh dari mudhof ilaih. Aslinya kitabu li Muhammadin, al-kitabu li Hamidin. Ya, begitu ya. Jadi pertanyaan lainnya begini bunyinya, cuman kepanjangan. Ahadzal kitab li Muhammadin ya Yasiru. Nah, begitu ya. Kemudian jawabannya la, hadzal kitabu li Hamidin. Nah, cuman kepanjangan. Kita punya metode yang simpel disebut dengan mudhof ilaih. Nah, jadi mudhof dan mudhof ilaih itu sebenarnya di tengahnya itu ada huruf yang hilang. Apa hurufnya? Li, yang artinya milik, atau dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan nya. Begitu kan? Ini kitabnya Muhammad. Ini kitab milik Muhammad, kan artinya sama kan? Ya, boleh ditambahkan catatan, ya. Antara
antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada huruf yang tersirat gitu ya, yang tersirat. Nah, sekarang huruf tersebut yang kita pelajari adalah lam. Nanti kita akan dapati contoh-contoh lain yang tersirat itu bukan huruf lam, tapi nanti pelan-pelan. Tapi pada hakikatnya mudhaf dan mudhaf ilaih itu biasanya ada huruf jarnya, tapi dihilangkan atau tersirat saja. Hanya secara makna kita sebutkan. Baik. Kemudian Said bertanya lagi. Aina kitabu Muhammadin? Artinya mumtaz, di mana bukunya Muhammad? Nah, itu terjemahan bagus. Huwa 'alal maktabi. Kenapa maktabi kasrah? Ada huruf jar mumtaz ala. Kemudian hunaka. Hunaka itu artinya di sana. Nah, boleh ditulis langsung di buku. Hunaka. Nah, kalau dalam bahasa Inggris there is. Begitu kan? Benar nggak? Atau bahasa Lombok itu? Taib. Huwa 'alal maktabi hunaka, ya. Artinya di sana, di atas meja. Aina daftaru Ammarin? Artinya buku tulis mumtaz, buku tulis milik Ammar atau buku tulisnya Ammar, ya. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Taib. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Taib. Pertanyaan. Tadi kan aina daftaru Ammarin. Artinya di mana buku tulisnya Ammar. Kenapa Ammar majrur? Alasannya karena dia adalah mudhaf ilaih. Nah, sekarang Yasir menjawab huwa 'ala maktabil mudarrisi. Kata maktabi itu kenapa majrur? Ada huruf jar, ya. Tapi kata al-mudarrisi kenapa majrur? Karena dia adalah mudhaf ilaih. Jadi bukan huruf jarnya punya pengaruh yang berpanjangan, enggak. Pengaruh huruf jar ala itu hanya pada maktabi. Tapi al-mudarrisi punya alasan lain kenapa dia kasroh. Bisa difahami ya? Alasannya karena dia mudhaf ilaih. Coba kita artikan. Huwa 'ala maktabil mudarrisi artinya apa? Apa yang dia itu siapa? Yang dimaksud dia itu, Pak? Buku tulisnya Ammar ada di atas mejanya guru. Begitu kan terjemahannya? Nah, berarti kan guru itu mudhaf ilaih. Sekali lagi ya. Jadi maktabi itu majrur karena alasan apa? Huruf jar. Kalau maktabi karena huruf jar. Kalau al-mudarrisi karena mumtaz, karena mudhaf ilaih. Mudah ya insyaallah. Karena mudarrisnya ma'rifah. Mudarrisnya ma'rifah. Jadi kalau nama orang Muhammad, Ahmad, Hamid, Ammar itu malah nggak pakai alif lam. Ya, simpelnya begini, nama orang itu nggak perlu alif lam untuk nakiroh, untuk ma'rifah. Nah itu pelan-pelan kita belajar. Jadi kalau nama orang seperti Muhammad, Hamid, ya, kemudian Ammar, itu tidak perlu alif lam untuk menjadikannya apa? Ma'rifah. Karena kalau dia sudah dikenal antara orang yang berbicara, berarti kan dia sudah ma'rifah tanpa harus faktor ma'rifah tambahan. Nah, paham ya? Sedangkan mudarris itu sifat, bukan nama. Guru kan? Guru itu kan profesi, sifat. Berarti dia butuh alif lam untuk menjadikannya ma'rifah. Pertanyaan bagus, Masya Allah. Taib. Kemudian Said bertanya lagi. Qala man hadha ya Aliyu? Artinya
Mumtaz. Penanya siapa? Bulpennya siapa? Ini wahai Ali. Kenapa Aliyu bukan Aliyun? Mumtaz. Karena ada huruf nida, ya-nya. Ya. Kemudian kata Ali, apa jawabannya? Baca, coba silakan. Hadza qalamul mudarrisi. Ya. Boleh, boleh. Hadza. Pertanyaannya kenapa mudarrisi majrur? Karena mudhaf ilaih. Mudah ya? Aina haqibatul mudarrisi? Artinya apa? Di mana tasnya guru? Kenapa mudarrisi lagi kasrah? Karena mudhaf ilaih. Bukan karena mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih. Cukup mudhaf ilaihnya saja, karena mudhafnya nggak ada urusan dia. Ini kan mudhaf, harokatnya fleksibel. Dia tergantung jadi apa. Kemudian Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Ada lagi nih. Apa itu tahta? Ya. Tahta itu artinya di bawah. Di bawah. Sebenarnya mau anak jabarkan lagi pembahasannya, tapi ingat aja dulu arti tahta itu di bawah. Ya. Tahta itu di bawah. Dan maktabi itu karena mudhaf ilaih. Dia kasroh karena mudhaf ilaih. Taib. Insyaallah bisa difahami ya, pelajaran mudhaf dan mudhaf ilaih mudah ini. Sebenarnya mudhaf ilaih itu pelajaran yang mudah, tapi banyak sekali orang ya ketika di awal pembelajaran bahasa Arab itu kurang dong. Padahal kalau mudhaf ilaih itu, kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih itu bisa difahami, wah, faedahnya besar ya. Tapi banyak sebagian guru ketika mengajarkan mudhaf dan mudhaf ilaih itu punya sedikit bahasa atau dalam mempresentasikan pelajaran tersebut kurang mudah dimengerti oleh muridnya. Ya. Taib, tamarin, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Aina kitabu Muhammadin? Kira-kira jawabannya apa? Aina kitabu Ammarin? Jawabannya apa? Aina haqibatul mudarrisi? Jawabannya apa? Silahkan dijawab sesuai dengan yang ada di atasnya. Waktunya 2 menit saya cukup insyaallah. Kalau mudzakkar pakainya huwa, kalau muannats seperti hakibah pakainya hiya. Kenapa hakibah itu muannats? Ada tak marbuta, masyaallah. Taib, kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Aina kitabu Muhammadin? Mumtaz, huwa 'alal maktabi. Nomor 2, baca bareng-bareng. Ammarin, jawabannya huwa 'alal. Harusnya pertanyaannya aina daftaru Ammarin ya? Bener nggak? Iya kan? Nah ini kurang betul. Boleh dicoret. Aina daftaru harusnya. Jawabannya adalah huwa 'ala maktabil mudarrisi. Tapi nomor 3, aina haqibatul mudarrisi? Jawabannya mumtaz, hiya tahtal maktabi. Apa arti tahta? Di bawah meja. Taib, halaman 28. Adhif al kalimatal ula ila tsaniyah. Artinya buat mudhaf dan mudhaf ilaih. Perhatikan, kitabu Muhammadin jadinya apa? Kitabu Muhammadin. Afwan, yang pertama kitabun Muhammadun jadinya kitabu Muhammadin, ya kan? Kemudian maktabun al-mudarrisu jadi maktabul mudarrisi. Mudah, tinggal digabung ya. Harokat yang mudhaf ilaih tinggal dikasroh. Kalau dia belum ada alif lamnya berarti tanwin kan? Ya, kalau sudah ada alif lamnya boleh nggak tanwin? Tidak boleh. Contohnya al-mudarris. Kita nggak bilang maktabul mudarrisin, nggak. Karena sudah ada apa? Alif lam. Berbeda dengan kitabu Muhammadi. Benar nggak kitabu Muhammadi? Muhammadin karena apa? Belum ada alif lam. Silakan diisi.
Silakan Pak. Ada ismu waladun. Udah ada majrur ya di depan. Jadi majrur atau marfu itu kaitannya dengan harokat akhir, bukan harokat awal. Ya, taib. Apa artinya ismun? Nama, ya nama. Kalau ada mufradat yang tidak diketahui boleh langsung tanya atau tanya temannya. Kalau bintu Apa? Bintu. Bintu artinya anak perempuan. Yang mana bintu? Oh, bintu tabib, ya. Bintu tabib artinya anak perempuannya dokter. Sudah ya, insyaallah. Coba kita bareng-bareng baca bareng-bareng dari qalamun hamidun dan baitun abbasun. Baik. Qalamun hamidun jadi din. Din ya, din harus jelas din. Kemudian baitun abbasun mumtaz. Ghurfatun aliyun mindilun ya daftarun sa'idun daftaru sa'idin, ya, daftaru sa'idin. Mindilun yasirun qamisun ammarun sarirun khalidun miftahun albaitu dukkanun at-tajiru baitun al-muhandisu ismun al-waladu waladi, ya, pendek ya. Kitabun Allahu mumtaz. Bintun at-tabibu mumtaz. Miftahun as-sayyaratu, ya, begitu ya. Baik. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, ini tinggal diharokatin saja. Kira-kira bacanya bagaimana yang pertama? Mumtaz. Gimana? Harokat akhir sampai mumtaz. Bareng-bareng. Babul madrasati. Artinya pintu sekolah. Ya, pintu sekolah. Ya. Kemudian himarur rajuli. Himar artinya apa? Kedelai. Keledai. Himarur rajuli, keledainya seorang laki-laki, ya. Kemudian mumtaz artinya rumahnya Hamid. Selanjutnya mumtaz artinya mobilnya kepala sekolah. Terus mindilu ammarin, sapu tangan milik Ammar. Ismut talibi, aku anak baca aja. Ismut talibi, gitu. Artinya nama siswa. Selanjutnya Baitullahi, masya Allah. Artinya, nah sekarang kemasukan huruf jar nih. Gimana selanjutnya? Nah, kenapa kitabi majrur? Ada huruf jar. Tapi kenapa lafzul jalalah Allah majrur? Mudhaf ilaih. Jadi beda alasan ya. Kemudian mumtaz. Selanjutnya ala maktabil
Mudiri. Masya Allah, tabarakallah. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Insya Allah mudah ya. Alhamdulillah kalau mudah. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.